Kemudian pertanyaan saya, di halaman 44 itu ada waktu tinggalnya 10 menit. Ya, waktu tinggalnya 10 menit. Kamu nulisnya waktu tinggalnya 10 menit di halaman 44. Ya, bentar. Apa saya salah catat? Ada waktu tinggal di evaporator kalau nggak saya salah. Di evaporator itu kamu apa di reaktor ada waktu tinggal 10 menit. Ntar saya buka punya saya ya. Ntar saya buka punya saya dulu. Saya lupa. Pokoknya kamu ada menulis waktu tinggal 10 menit. Nah, itu waktu tinggal siapa ya? Waktu tinggal larutan yang ada di dalam evaporator itu, Pak. Pengertian waktu tinggalnya apa sih? Waktu tinggal itu apa sih? Waktu tinggal larutan itu yang ada di dalam evaporator. Jadi larutan atau kan yang masih Ini banyak halaman, sebentar saya lihat. Halaman tugas khususmu 5.3. Halaman 36. Halaman 36, coba kamu lihat halaman 36. Nah, ini. Itu waktu tinggal kamu tulis 10 menit. Ini angka dapat dari mana ya? Waktu tinggal 10 menit ini. Dari perhitungan kah? Atau asumsi kah? Atau dari jurnal kah? Dari perhitungan, Pak. Dari perhitungan. Perhitungannya di mana ya? Dari Pak. Dapat 10 menit ini dari mana? Waktu tinggal 10 menit ini dapat dari mana? Mita mungkin bisa membantu. Atau Rizky, waktu tinggal 10 menit ini dari mana ya? Kalau saya mau bantu yang jawaban yang short talk tuh gimana, Pak? Boleh, silakan. Nah, kalau untuk yang kenapa jenisnya short talk, karena kami melihat acuan di buku Josi, Pak, kalau untuk short talk evaporator itu tingginya antara 1 meter sampai 6 meter. Nah, karena kan tinggi tangki kita sekitar 2 sampai 2-an meteran aja, makanya kan ngambil jenisnya short talk evaporator. Oke. Artinya memang ada kriteria tentang ketinggian ya? Iya, Pak. Dan angka perhitungan kalian masuk di rentang itu kan ya? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang saya kembali ke waktu tinggal ini. Kenapa memilih waktu tinggalnya 10 menit? Ini angka dari mana? Apakah dari hasil perhitungan? Tadi Rizky bilangnya dari hasil perhitungan. Atau dari asumsi dari jurnal atau dari apa? Kalau dari perhitungan apa ya dapat angka 10 ini? Tahu saya kalau untuk waktu tinggal siaran itu asumsi, Pak, bukan dalam hitung. Ya. Setahu saya juga ini mestinya asumsinya diambil dari apa gitu. Sehingga pakai waktu 10 menit ini nanti tolong dibaca lagi ya. Saya mau jawab dulu, Pak, ya. Silakan. Jadi waktu tinggal yang saya ambil itu ada di buku Gian Koplis. Jadi di buku Gian Koplis itu dia waktu tinggalnya itu sekitar 5-10. Waktu tinggal untuk apa itu? Coba kamu bacakan waktu tinggal untuk apa? 10 menit, 5-10 menit itu. Dia biasanya ada kalimatnya di belakangnya waktu tinggal 5-10 menit itu berlaku untuk apa? Nanti dibaca lagi ya. Nanti kita ketemu di sidang kenapa pakai waktu tinggalnya 10 menit, kenapa enggak 5 menit, kenapa enggak 2 menit, kenapa enggak 1 menit, itu biasanya ada penjelasannya. Kenapa diperlukan waktu sekian menit itu untuk apa sebenarnya. Kemudian, nah ini alasan pemilihan rotary filter. Kenapa nggak pakai jenis filter yang lain? Kenapa milih rotary filter? Yang di mana? Yang di pemurnian itu ya, Pak? Ya. Kamu kan rata-rata kan pakainya rotary filter ya? Iya. Kenapa nggak pakai jenis filter yang lain? Kalau alasan kami
rotary filter itu kan karena bisa sekalian pencucian Pak, washing gitu. Terus yang kedua karena efisiensinya lumayan tinggi kalau untuk rotary filter. Efisiensinya berapa Untuk dibanding dengan yang efisiensinya, lain? kalau untuk rotary filter itu, kalau seingat saya 97%. Saya Ada ada alasan lain nggak yang mendasari kenapa milihnya jenis rotary filter? Kenapa bukan memilih jenis yang lain? Karena kita juga harus mengetahui karakteristik bahan yang kita mau filter kan. apa? Nah, jadi kita harus memahami dulu bahan yang mau kita filter itu apa, baru kita bisa memilih jenis filternya. Kemudian pertanyaan lagi, sebentar Bu Mardiah, saya masih ada dua pertanyaan lagi Bu. Alasan pencucian sampai dengan 3 kali tadi kenapa ya? Saya tadi ada mendengar pencucian dilakukan sampai 3 kali. Kenapa nggak sekali atau 2 kali aja? Jadi kenapa kami mencuci 3 kali itu karena produk yang kami inginkan itu biar lebih impurities yang ada di dalam produknya itu lebih murni lagi Pak. Jadi di pencucian pertama itu dengan kandungan NaCl-nya yang sangat besar, maka dari itu kami mencuci lagi sampai 3 kali. Memang kalau pengotor itu bisa hilang dengan pencucian saja. Adakah maksud lain dari pencucian 3 kali itu? Barangkali maksudnya bukan untuk menghilangkan pengotor saja. Untuk memurnikan produk juga Pak. Untuk pemurnian produk. Murni lagi. Nah, itu yang saya pertanyakan. Kenapa sampai harus 3 kali? Kenapa nggak 2 kali? Kenapa nggak 4 kali gitu ya? Kalau orang proses bilangnya kalau 3 kali kan makin banyak air yang dipakai. Ya Pak. Makin banyak air yang dipakai, makin boros gitu kan? Ya Pak. Jadi kenapa pemilihannya 3 kali itu? Kalau kenapa 3 kali, kami ngikutin sesuai literatur Pak. Jadi kami ngikutin ada artikel untuk yang silika from S, dia menjelaskan kalau setelah dari silika yang masih wet impure silikanya itu, untuk purifikasinya atau pemurniannya itu sampai tiga kali untuk pencuciannya. Mungkin bisa di ini ya, saya nanti mungkin pada saat sidang bisa dibantu pada saat pencucian pertama hasilnya berapa tingkat kemurniannya ya, pada saat kedua berapa tingkat kemurniannya, jadi ada kelihatan trennya, karena memang harus dimurnikan lebih lanjut untuk mendapatkan produk atau spek yang diinginkan, gitu ya. Terakhir barangkali dari saya, tadi saya tertarik juga dengan pertanyaan teman-teman dari Husnul Khotimah sama Askia tadi. Kenapa tidak menggunakan steam sendiri gitu ya dari boiler dibanding dengan menggunakan listrik PLN? Karena kalau kita sama-sama kunjungan gitu ya, barangkali nanti Anda bisa ikut teman-teman atau yang sudah PKL ke PKS gitu ya, rata-rata kan menggunakan steam sendiri. Jarang-jarang yang ada menggunakan listrik dari PLN. Kendala pertama, barangkali kita sama-sama tahu, grid-nya nggak ada, grid lainnya nggak ada. Maksudnya rata-rata PKS yang ada itu kan di daerah remote area. Sehingga dia harus mengenerate steam sendiri untuk menghasilkan listrik. Nah, tadi pertanyaan teman-teman Anda, kenapa tidak menggunakan steam sendiri saja? Nah, pertanyaannya kalau masalah efisien tidak efisien kan Anda harus menghitung dulu. Kalau dari listrik berapa, kalau dari penggunaan base boiler sendiri untuk mengenerate listrik berapa. Nah, mungkin pertanyaan saya akhiri dengan itu, tolong nanti dihitung. Tolong dihitung kalau pakai listrik sendiri berapa, kalau pakai steam sendiri berapa. Baru kita bisa bilang mana yang lebih efisien gitu. Kalau kita hanya bilang steam yang dihasilkan sekian, oke, steam yang dihasilkan suhunya sekian, tapi kan kita nggak tahu kalau sampai ke listrik hitungannya berapa. Nah, itu mungkin tambahan dari saya, Mita. Mungkin nanti bisa dihitung, dibandingkan berapa kalau dari sendiri, berapa kalau dari PLN. Karena itu
rata-rata PKS itu di daerah remote area, di mana listrik PLN itu kan sulit menjangkau. Oh iya Pak. Jadi rata-rata sepertinya akan menggunakan steam sendiri untuk mengenerate listrik. Itu ya. Logika berpikir saya sederhana saja karena itu kan daerah remote area, jarang-jarang ada grid line masuk dari PLN. Yang ada biasanya malah dari PKS itu menjual listrik ke PLN. Seperti yang di REA itu menjual listrik ke PLN. Gitu ya. Nanti baru kita bisa hitung-hitungan, oh ini efisien, lebih efisien menggunakan PLN. Oh ini lebih efisien menggunakan listrik dari steam sendiri gitu. Ya Pak. Ya, saya itu saja. Nanti pertanyaannya mungkin lebih banyak di sidang saja. Saya lebih banyak masukan. Oke, dari saya cukup sekian. Barangkali bisa dilanjutkan oleh Bu Mardiah ataupun Pak Patoni barangkali kalau sudah masuk lagi. Bu Mardiah. Halo Bu. Pak, ya Pak. Ya, Pak ya. Tony bagaimana ini? Pak Patoni udah masuk lagi atau enggak? Sebentar saya cek. Sepertinya enggak masuk Bu, sudah putus Bu. Masuk ya, putus ya. Berarti saya ya. Saya persilakan Bu Mardiah ya. Ya. Iya, terima kasih Pak. Saya juga tidak banyak ya. Sudah banyak sekali pertanyaan dan jawaban dari teman-teman dan pertanyaan dari Pak Ari, Bu Novi dan Pak Fatoni. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi ya, terutama tadi boiler tadi ya. Kan kalian punya boiler kan ya? Ya Pak. Iya Bu. Ya punya boiler. Ya benar kata teman, kenapa kok steamnya kan pakai boiler gitu maksud saya. Kok nggak dipakai sekalian gitu steamnya. Terus tentang rotari juga sudah disinggung Pak Ari. Kemudian ini, ekonomi. IRR yang kemarin belum Ya, sempat dibahas. Perhitungan ekonomi yang kemarin kita dapat IRR-nya berapa kemarin, 26 ya? Ya Bu, 26,18%. Nah itu kamu pakai metode apa menghitungnya? Pakai metode yang diskon kumulatif. Ada yang appendixnya. Coba saya mau lihat dulu appendixnya. Itu ada kesimpulannya di bawahnya itu. Sorry ya, kalau backgroundnya agak ribut di belakang. Oke. Kesimpulan dari IRR yang dipakai itu ya masih belum komunikatif gitu penyampaiannya ya, yang IRR itu maksudnya apa. Nah, di dalam menghitung IRR itu seingat saya ada dua macam cara ya, ada yang pakai interpolasi, ada yang pakai goal-seek. Nah, kamu pakai goal, turun lagi ke bawah. Ya ini kemarin belum sempat ya, saya Bu. Nah, ke bawah lagi. Oh, kamu pakai rasio 1 ya? Berarti ini ya, kamu Bu. goal-seek. Iya, Bu, goal-seek. Goal-seek bukan yang pakai interpolasi. Bukan, Bu. Nah, ini 832 ini apa? Ini yang total dari di sini, Bu, di working capital ini sama yang tahun ke-1 sampai maksud saya itu total capital investment atau fix apa kemarin? Fix capital investment. Total TCI, Bu. TCI? Iya. FCI, Bu. FCI? Iya. Oh, itu FCI. Itu bukannya TCI ya yang dipakai? Nanti coba lihat di literaturnya TCI atau FCI ya, karena kalau pakai TCI kan enggak sama ya. Tadi TCI-nya sekitar 900-an, yang ini 800-an. Karena kalau untuk menghitung IRR, seingat saya itu pakai semua capital investment yang digunakan deh. Oh iya Bu, TCI dipakainya. Nah kalau TCI kan ini nggak sama ya, sama yang di depan, yang di PPT ada kan ya? Iya. Nah mungkin nanti kita bahas lagi di situ, karena ini hasilnya nggak sama. Yang di depan sama yang di belakangnya. Nanti dicek lagi apa benar IRR-nya benar di 0,26. Ini terakhir yang belum saya sempat lihat detail yang ini ya. Nah, yang lainnya saya rasa sudah dibahas semua.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini gitu ya. Demikian Pak. Oke, terima kasih Bu Mardiah. Barangkali Nita sama Rizky bisa dijadikan co-host, Bu. Barangkali mereka mau mengambil dokumentasi. Saya mau minta tolong pada teman-teman yang lain untuk mengaktifkan videonya, biar Sebentar. untuk dokumentasi seminar hasil hari ini. Nanti biar Nita sama Rizky yang ngambil gambar foto. Nanti juga saya aktifkan video saya. Oke, Nita. Mohon teman-teman yang lain untuk mengaktifkan ininya, videonya. Kita Screen-nya tetap. Stop dulu, stop share screen-nya. Oke. Yang lain teman-teman mohon di videonya di open semua. Biar kita akan melakukan dokumentasi. Minta tolong silakan. Mungkin Surya bisa. Siapa yang mau mendokumentasi, mengambil ini? Teman-teman yang lain ini belum pada on cam. Cam-nya tolong diaktifkan dulu. Kita akan mengambil dokumentasi dari seminar hasil perdana kita hari ini. Silakan, tolong diaktifkan kameranya. Kok nggak mau ya, Bob ya? Start video. Oke, silakan. Siapa yang mau mengambil gambarnya? Nita atau Rizky? Ini screenshot layar Kak, Pak? Screenshot layar, silakan. Iya. Biar kelihatan semua ini, semua peserta hari ini. Yang Ya, belum mandi nggak apa-apa lah. Ya, Prijal belum Pak itu Pak. Yang belum ganti baju nggak apa-apa. Aji, Lutfi. Iya, Prijal baru bangun. Nggak apa-apa. Surya itu belum on cam itu. Surya, Prijal, Kukuh, Lutfi. Nggak usah malu-malu. Kalau belum mandi ya nggak apa-apa lah. Nggak ada yang tahu. Desi itu Pak belum mandi. Mandi nggak mandi kan sama aja. Ya Allah, Ari. Ya, silakan. Siapa yang mau ngambil? Yang mau bantu siapa yang? Surya. Siapa yang mau ini? Tapi kalau di screenshot ini dia nggak bisa semua kan Pak? Bisa dia berapa layar, berapa orang dulu gitu. Berapa Iya. Ada Pak, biar saya aja. Itu kok ada yang berempat itu, Agus. Saan. Silakan. Biar saya aja Pak. Silakan. Kita mulai dari layar pertama kali ya? Iya. Silakan. Kamu yang mandu 1, 2, 3 ngambil foto Ya. gitu. 1, 2, 3. Satu. 1, 2, 3. Oh, masih ada lagi yang kedua. 1, 2, 3. Jangan gerak dulu ya. Yang tirainya gerak-gerak itu. Yang ketiga lagi. 1, 2, 3. Yang ketiga banyak yang off. Lah yang ada aja lah. Ya udah Pak. Oke. Baik semua, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya hari ini. Semoga seminar hasil hari ini dapat membawa manfaat, dapat memicu teman-teman yang lain juga untuk segera mulai seminar hasil. Untuk Gita dan Rizky silahkan diperbaiki berdasarkan apa tadi yang disampaikan oleh para pembimbing maupun para penguji. Bagi teman-teman yang lain yang belum selesai, ayo semangat, tetap bekerja, tetap mengerjakan, tetap menyelesaikan, apapun hasilnya harus tetap dikerjakan dan diselesaikan.
saya akhiri seminar hasil kita hari ini. Terima kasih Bu Mardia. Sama-sama. Terima kasih ke teman-teman yang lainnya. Oke, saya akhiri sampai sini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Rita, selamat Rizky. Selamat Meta. Ya. Selamat Mamita, Rizky. Kita Mita, saya lead duluan ya. Mita, saya lead ya, duluan. kamu yang host sekarang. Kamu kan jadi host kan. Nanti kamu yang ngatur leadnya. Saya lead duluan ya. Silahkan kalau mau ngobrol sama teman-temannya. Lanjut. Ya, saya lead juga ya. Izin lead duluan. Silahkan kalau mau dilanjutkan. Makan. Mita Rizky sudah selamat. Jangan nangis. Ayo guys, nyusul. Ayo 4 kelompok lagi. Ya. Butuh 4 kelompok lagi. Rame banget sih, Mot. Ayo nyusul, baik. Jaga jarak kok yang rame-rame. Itu Sup. Ayo guys, cepat guys. Nyusul. Ayo keempat 4 kelompok lagi. Besok katanya Wardana ya, Desi. Amin. Besok Wardana Desi. Besok Semas Desi Wardana. Itu guys. Ribut terus, kita harus ribut terus biar muka kita paling depan. Mana Wardana? Ribut aja. Woi mandi woi.